Swastiastu. Perkenalkan, saya Titin Agustini Dewi, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Nah, di sini saya didampingi oleh rekan saya. Saya Nimadi Onieswati, saya guru di SD Negeri 2 dan saya mengajar mata pelajaran agama Hindu. Baik, pada hari ini kami akan melakukan percakapan pra-op supervisi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Oni. Selamat pagi Bu Titin. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Dek? Astungkare, saya dalam keadaan sehat dan luar biasa Bu Titin. Oke, astungkare ya Bu Kadek ya. Nah, di sini Bu Oni saya minta waktunya sebentar untuk kita melakukan percakapan pra-supervisi. Nah, di mana nantinya kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya ialah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Nah, baik Bu ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Nah, pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar yang Bu Oni nanti lakukan? Ya Bu Titin, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada observasi nanti yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata. Oke, baik. Nah, berarti tujuan pembelajaran ialah peserta didik mampu mendeskripsikan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata ya Bu Oni ya. Nah, baiklah, selanjutnya Bu Oni, bagaimana pengembangan yang ingin Bu Oni capai dalam pembelajaran kali ini? Jadi pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini adalah saya jelaskan sebelumnya ya Bu Tin ya. Oke, ya. Sebelumnya pembelajaran yang Tia lakukan itu terkesan monoton dengan catatan, hafalan ya begitu ya Bu ya. Jadi kalau pembelajaran agama Hindu kali ini saya ingin mengembangkan pembelajaran yang saya bawakan nanti. Jadi terkesan lebih menarik, menyenangkan, sehingga nanti memunculkan dan menumbuhkan rasa antusias anak-anak terlebih terlihat lagi pada saat proses pembelajaran. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, berarti di sini Bu Oni ingin mengembangkan antusias murid ya. Nah, dengan keterlibatannya dalam proses pembelajaran gitu Bu ya. Betul sekali Bu Tin. Oke, luar biasa sekali. Nah, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Nanti misalnya seperti metode, terus atau strateginya dalam proses pembelajaran, atau mungkin teknik pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan sepenuhnya modul belajar saya Bu Titin. Di sini saya akan menyajikan pembelajaran tentang Mahabharata, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan berintegrasikan keterampilan sosial emosional. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu yang pertama, saya akan melakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik, yaitu tentunya sehari sebelum proses pembelajaran berlangsung Bu. Nah, ini sudah saya siapkan, nantinya akan saya bagikan kepada murid-murid saya. Kemudian baru nanti diobservasi dan melakukan pengelompokan pada siswa tersebut dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian saya akan melakukan dengan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Nah, setelah pembelajaran tersebut, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran itu. Itu Bu Tin. Baik Bu Dek. Luar biasa sekali di sini ya Bu Oni, dalam mempersiapkan sudah sangat matang sekali. Nah, dan sudah terstruktur ya, di mana Ibu sudah menentukan dan memilih metode pembelajarannya, di mana metode pembelajaran di sini itu yang berdiferensiasi. Ya, betul. Ya, yang ditegaskan dengan KSE ya Bu ya. Nah, dan Ibu juga menyiapkan langkah-langkah pembelajaran, juga instrumennya Bu ya, tadi sudah Iya, Bu. yang lihat ya. Lengkap sekali Bu Oni. Nah, di sini kira-kira ya media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan nanti pada murid di kelas?
Untuk media media pembelajaran yang saya bawakan nanti berupa poster, video-video yang menarik tentang materi Mahabharata ini. Nah, setelah itu kebetulan saat observasi berlangsung yang selama 2 jam itu, nanti 1 jamnya akan berkolaborasi dengan kelompoknya untuk mendeskripsikan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata. Ini materinya mungkin. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu ya, sudah menyiapkan poster, video-video yang nantinya pasti itu sangat menarik ya. Nah, sebagai media pembelajaran dalam menyampaikan materi Mahabharata di sini, biar lebih efektif mungkin Bu ya, dengan menyiapkan media, video, poster, tadi gambar yang seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Oni ya, setelah kita merancang berbincang hari ini, dari percakapan ini, apa yang Ibu rasakan? Nah, dari perbincangan ini yang saya rasakan adalah saya merasa ada pengembangan langkah-langkah yang akan saya terapkan nanti dalam proses pembelajarannya, Bukti. Yang tentunya yang saya dapatkan adalah solusi dari masalah yang sudah saya alami selama ini dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira nih ya, hari apa nih enaknya kita melakukan observasi di kelas? Itu kemungkinan minggu depan aja ya Bu ya. Tepatnya nanti di hari Jumat di jam pertama sampai ketiga. Nanti pembelajarannya di kelas 5B. Oke, nah berarti di hari Jumat jadinya Bu Oni ya. Nah di Jumat jam ketiga, jam pertama ya sampai jam ketiga di kelas 5. Oke, nah berarti nanti kita ketemu lagi di hari Jumat Bu Oni di jam pertamanya ini sampai jam ketiganya. Oke, baik Bu Oni, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Silakan masuk. Ya, lanjut. Swastiastu. Yuk. Swastiastu, Bu. Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Silakan berdiri. Ketua kelasnya. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk. Anak, bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Ya, bagus sekali. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi melanjutkan pelajaran pada minggu lalu. Yaitu kita membahas masih tentang kitab Mahabharata. Ini kita akan lanjutkan dengan parwa-parwa atau bagian-bagian yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 5 ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, itu sudah tayangkan di papan, yaitu yang pertama menjelaskan pembagian parwa dalam kitab Mahabharata, dan yang kedua menguraikan cerita singkat pada setiap parwa dalam cerita Mahabharata ya. Anak-anak, hari ini setelah pengertian Ikhasa, kemudian pengertian Mahabharata, kita akan lanjutkan pada pembagian kitab-kitab Mahabharata ya. Masih ada yang anak-anak masih ingat apa itu Ikhasa? Ikhasa adalah yang berisi tentang cerita-cerita kepahlawan. Nah, ya. Oke. Bagian kitab Mahabharata itu yang terdiri dari 18. Yang pertama adalah bagus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam?
materinya Ibu sampaikan. Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Tidak ada yang bertanya lagi? Oke, kalau begitu sekarang Ibu ada 4 tugas ya. Kita sampai ke penugasan. Anak-anak, ada 4 tugas yang akan Ibu berikan. Silakan anak-anak pilih yang mana yang kalian sukai ya. Yang pertama adalah anak-anak Ibu ajak membuat clipping atau komik yang menceritakan tentang Mahabharata ya. Yang kedua membuat ringkasan tentang salah satu parwa, mana aja boleh, Adi Parwa boleh, Warna Parwa boleh, Swargarohana Parwa boleh ya. Anak-anak pilih yang mana kamu sukai buat ringkasannya. Bisa? Bisa ya. Yang ketiga membuat poster atau gambar tokoh. Dan yang keempat membuat nyanyian pendek atau yel-yel tentang materi kita hari ini yaitu Mahabharata ya. Bisa? Sekarang silakan pilih. Pilih yang kamu sukai lalu kerjakan. Nah, anak-anak, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Oh ya, Puspa, bagus, cepat sekali ya. Silakan maju, Pus. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang Swargarohana Parwa yang menceritakan perjalanan Yudhistira dan Chandrasaudara menuju surga. Oke, ya, terima kasih. Nah, itu tadi temenmu sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu apa tadi? Tentang apa? Swargarohana Parwa. Ya. Baik, ada yang lain? Siapa yang sudah selesai? Wahyu, sudah selesai? Belum? Lagi sedikit? Ya, silakan dilanjutkan lagi ya. Nah, bagus sekali tadi penampilan dari teman-teman kalian dari kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Sudah berani menyampaikan apa hasil yang sudah kalian buat ya. Ayo kita berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya, Wahyu. Mahabharata merupakan bagian dari kitab ikhlasah yang terdiri dari 18 bab. Bagus sekali, tepuk tangan. Luar biasa, anak sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu harap anak-anak sudah memahami secara keseluruhan pelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi? Parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Dan untuk bekal kalian untuk belajar di rumah, Ibu akan kirimkan link tugasnya di grup WhatsApp-nya ya. Anak-anak buka linknya, tinggal klik aja. Nanti kerjakan, soalnya hanya 10 ya. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti habis pulang sekolah, anak-anak istirahat, lalu makan ya. Setelah itu baru anak belajar lagi ya. Bisa nggak? Bisa. Nanti dikumpulkan 2 hari lagi, oke? Ya, anak, sekian pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Ketua kelasnya silakan. Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Ya, terima kasih. Om Swastiastu, kembali lagi bersama kami. Saya Titin Agustina Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Di sini saya didampingi oleh rekan saya, Ibu Kadek Eni Irwati. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan supervisi yang telah dilakukan di kelas tadi. Selamat siang, Bu Oni. Selamat siang, Titin. Baik, Bu Oni, tadi
kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas BPMG. Nah, dan pada siang hari ini saya meminta waktunya sebentar Bu Kadek nih. Ya, untuk melakukan perbincangan kembali terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan tadi Bu Kadek nih. Nah, jadi di sini untuk merefleksi proses kegiatan observasi tadi yang Bu Oni lakukan dalam proses pembelajaran di kelas 5B. Nah, baiklah Bu Oni, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Kadek ya. Nah, pertama, bagaimana nih perasaan Bu Kadek setelah melakukan proses kegiatan supervisi tadi, mengajar tadi? Bagaimana perasaannya? Baik Bu Titin, tadi pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya merasa senang dan tentunya lega, di mana pembelajaran yang saya jalankan itu terkesan berbeda dari biasanya Bu. Karena terlihat sekali antusias anak-anak itu dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, baik itu pertanyaan pemantik maupun mereka bisa menyimpulkan pembelajaran. Oke, wah syukurlah ya Bu Kadek ya. Nah, berarti tadi dalam proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya Bu Kadek. Nah, sesuai dengan apa yang diharapkan sama Bu Kadek ya. Nah, saya juga melihat tadi dalam proses pembelajaran memang di sini anak-anaknya sangat aktif ya Bu ya, merespon entah itu menyambung materi yang Ibu sampaikan, menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Nah, baik Bu Oni, bisa Ibu ceritakan kembali mengenai pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses pembelajaran? Baik Bu Titin, pengembangan kompetensi yang saya lakukan tadi dalam proses pembelajaran yaitu antusias siswa dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dari mulai langkah-langkah yang saya lakukan dari asesmen awal, terus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE itu memang sangat luar biasa menurut saya Bu Tin, karena di sini kebanyakan keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Jadi dalam proses pembelajaran tadi sangat terlihat sekali keterlibatan siswa. Begitu pula dengan refleksi, beberapa siswa antusias untuk menanggapi. Bahkan dalam berinteraksi dengan kelompok, mereka sangat aktif. Seperti itu Bu Tin. Luar biasa ya Bu Kadek ya. Ya, nah tadi sudah benar-benar menerapkan apa yang Ibu persiapkan dari awal sebelum melakukan observasi Bu di kelas. Nah, dan Bu Oni sudah di sini melaksanakan tahap-tahapan dengan begitu baik sekali. Nah, dari mulai pelaksanaan, asesmen pembelajaran yang Ibu mulai dari start awalnya Bu Oni. Nah, kemudian Ibu juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaitkan keterampilan sosial emosional di sini Bu ya. Di situ juga saya perhatikan minat di sini peserta didik. Ibu fokus sekali ke minat peserta didik di sini sampai membagi peserta didiknya berkelompok tadi Bu ya, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik di sini. Nah, saya lihat itu sangat menarik sekali materi yang Ibu Oni sajikan tadi itu. Ada gamenya, terus ada bercerita kembali, penugasannya di sana itu luar biasa. Saya juga ikut menikmati sekali Bu Oni ya di sini dalam prosesnya, dalam proses pembelajaran tadi. Nah, menurut Bu Oni nih, bagaimana area pengembangan kompetensi peserta didik? Apakah sudah tercapai seperti yang diharapkan? Sebenarnya ya Bu Titin, bisa dikatakan pencapaiannya sudah berhasil. Karena di sini rata-rata siswa mampu mendeskripsikan dan memahami apa yang saya sampaikan dalam proses belajar. Oke, berarti tujuan pembelajaran bisa dikatakan sudah tercapai ya Bu Dek ya. Nah, di mana murid di sini mampu mendeskripsikan materi yang Ibu sajikan gitu ya. Nah, Bu Oni ada lagi nih yang ingin saya tanyakan. Nah, kira-kira nih ya, tadi saat proses KBM, proses belajar mengajarnya itu, istilahnya Bu Oni di sini menemukan
menemukan kendala-kendala tidak? Jika ada, nah kendalanya itu seperti apa misalnya? Ya, tentu Putri, dalam suatu proses pasti ada saja kendala-kendala yang kita temukan. Seperti ada beberapa siswa yang perhatiannya kurang, kemudian antusiasnya kurang, kemudian mungkin karena dikarenakan suasananya yang tidak terkontrol, mungkin tidak enak badan atau sakit atau bagaimana sehingga terbawa saat proses belajar mengajar. Saya juga paham, saya juga tidak paham itu kenapa mereka seperti itu sehingga pada saat pembelajaran berlangsung ini kurang antusiasnya. Baik Bu Uni. Nah, jadi di sini kira-kira dari segala tersebut untuk kedepannya nih ya, langkah-langkah perencanaan seperti apa yang akan Bu Oni lakukan untuk mengatasi permasalahan yang seperti tadi yang Bu Oni lakukan. Nah, misalnya seperti murid yang kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, seperti itu sehingga murid tersebut kedepannya itu lebih aktif ya, mau ikut nimbrung, mau ikut berkolaborasi dengan temannya dalam satu